Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhan nasul hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat Fardhu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sama-sama sejenak menyampaikan kalimat bunda syukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana di Jumat yang penuh berkah ini kita bersama-sama masih diberikan kemudahan, diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melanjutkan ibadah sholat Fardhu Jumat kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Karena itu mari kita selalu berpegang teguh meningkatkan ketakwaan dengan menjadikan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada khutbah kita yang singkat kali ini, khatib mengambil dasar khutbah kita Al-Quran surat Al-Waqi'ah, surat yang ke-56 ayat 83 sampai 87, sebagaimana yang khatib bacakan di awal khutbah tadi. Ayat ini hadirin kaum muslimin menyampaikan kepada kita terhadap sebuah kondisi yang pasti kita lalui, yaitu kematian. Kondisi bagaimana nyawa yang membuat kehidupan kita ini nanti akan berakhir. Dia akan berangsur lepas dari badan kita, mungkin dari ujung telapak kaki kita naik ke tumit kita, ke paha kita, perut kita, yang nanti berakhir di kerongkongan kita. Inilah posisi yang dibaca oleh Al-Quran, tempat terakhir nyawa itu nanti akan lepas kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini bagian perenungan singkat kita di khutbah Jumat ini, hadirin kaum muslimin. Maka mari kita imani, kita yakini dengan tanpa melihat siapapun kita, hadirin kaum muslimin. Mari kita rendahkan hati kita kepada Allah. Kita tundukkan bahwa ketika nyawa di kerumah itu sudah sampai di sana, maka apapun yang kita banggakan, yang kita cintai dalam kehidupan dunia ini, sebutlah mungkin harta kita, pangkat jabatan kita, anak-anak kita, istri kita, sawah ladang kita, semua kemuliaan, kesenangan dunia itu tidak akan ada lagi artinya. Tidak akan bisa menghalangi nyawa di kerumah itu nanti lepas dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat, hadirin kaum muslimin, ayat ini satu persatu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula idza balagatil hulqum, maka mengapa jika begitu engkau tidak mencegah ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan. Kita coba lihat berapa penafsiran ayatnya di kaum muslimin. Ini juga tantangan terutama kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang kafir. Ditantang oleh Allah, wahai manusia, engkau yang ingkar pada Allah, kalau kamu benar, mengapa tidak kamu tahan nyawamu itu atau nyawa orang-orang terdekat denganmu ketika dia sudah sampai di kerongkongan? Ini sebuah pernyataan Allah mengatakan sebenarnya mungkin baik kepada orang yang ingkar pada Allah, termasuk kepada kita para jemaah hadirin kaum muslimin, bahwa Allah memastikan pasti bahwa tidak ada seorang jiwa yang bisa apapun pangkat jabatan kita, berapapun kekayaan kita, tinggi status sosial kita, tidak ada kita satupun yang akan bisa menahan nyawa itu sampai di kerongkongan. Ini maksudnya. Bahkan baga awak, tidak bisa kita menahan nyawa itu ke kerongkongan. Inilah yang dikatakan oleh Allah. Kemudian yang berikutnya, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Sedangkan kamu melihat di sisinya atau tahu kita. Ini mungkin maksudnya juga dikatakan ketika awak melihat barangkali sakratul maut orang-orang terdekat dengan kita. Sabila mungkin ayah anak awak yang baru meninggal, saudara kita, tetangga kita yang kita ada di sisinya dekat. Walaupun awak dake tidak bisa awak tahan nyawa tu nanti sampai ke kerongkongan. Ini maksudnya walaupun kita melihat, dipastikan oleh Allah tidak sanggup kita hadirin kaum muslimin. Apalagi tidak tahu kita. Awak dirantau, orang tua awak meninggal sakratul maut, dapat kabar dari telepon, sedangkan dekat kita tidak bisa menahannya, apalagi dari jauh. Ini maksudnya. Lalu Allah buatkan ayatnya, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ketahuilah bahwa kami, kata Allah, kami tentu bersama para malaikatnya yang punya kewenangan seperti malaikat Israel yang siap mengambil nyawa itu, aqrabu ilaihi, lebih dekat kepada nyawa yang ada di kerongkongan itu, minkum, daripada kamu yang melihat di samping orang yang terdekat denganmu. Walakin la tubsirun, walaupun engkau tidak melihatnya. Jadi walaupun awak dake mendampingi, mungkin kita membisikkan, mentamkinkan orang yang kita cintai, mungkin pengalaman kita Bapak-bapak dari kaum muslimin. Ketika awak sakratul maut, kita baca la ilaha illallah.
baca bu teh, nah kita bisikan la ilaha illallah. Allah nanti di sini. Tapi Allah pastikan walaupun kita bisa membisikkan ke telinganya dekat kita, tapi Allah dan malaikatnya jauh lebih dekat dengan kekuasaan nyawa itu. Ini maksudnya. Lebih dekat Allah dan lebih punya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Falaula in kuntum ghairu madinin, lalu kalau mau dikatakan, maka mengapa pula sekiranya engkau tidak dikuasai oleh Allah? Maka mengapa pula jika engkau memang tidak dikuasai oleh Allah? Tarji'unaha in kuntum shadiqin, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kalau kamu orang yang benar. Apa maksudnya? Ketika nyawa di Allah lapeh, lah diucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanda-tanda berarti lah meninggal si fulan kok. Tidak ada nyawa lilah lapeh keluar dari badannya. Dikatakan lagi oleh Allah, falaula in kuntum ghairu madinin, maka mengapa juga sekiranya engkau tidak dikuasai oleh Allah, tarji'unaha in kuntum shadiqin, kamu kembalikan lagi nyawa yang lah lapeh itu balik ke tempatnya ibu balik. Ini dipastikan. Kalau kamu masih orang yang akan mengatakan kamu ya hebat, masih melawan awak yang benar, masih melawan pada Allah, masih engkar pada Allah, ditantang oleh Allah, coba balik melihat nyawa yang lah lapeh yang orang meninggal itu, balian ke tempatnya balian. Kalau kamu orang yang benar, inilah tantang Allah. Maka mari di khutbah yang singkat ini kita renungkan ayat ini, bahwa kita semua, siapapun kita hadirin kaum muslimin, pasti akan mengalami hal seperti ini. Allah tidak tahu bila batinnya umat. Nah jale kita sebelum lahir itu sudah ada janji. Si fulan umurnya 42 tahun, si fulana umurnya 50 tahun. Yang batas itu tidak tahu Pak. Bisa jadi nanti setelah Jumat ini mungkin batas itu sudah sampai, masanya akan datang malaikat menjemput nyawa kita hadirin kaum muslimin. Masalah siang tahun tidak bisa. Ketika dia datang, wahai malaikat Israel, mungkin berangan-angan, jangan dulu ambil nyawa awak alulai baminantu. Coba ini hal sederhana. Rumah alun tabangun lai, cucu lunado lai, alun menikmati pangkat yang tinggi lagi. Kalau pangkat mungkin belum lagi, tangkaran jenderal atau belum, tunggu dulu wahai malaikat. Tidak bisa. Ini urusan dunia. Walikulli ummatin ajal, fa iza jaa ajal la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kalau sudah datang masanya, maka tidak bisa dipercepat atau diperlambat walau sesaat pun. Tidak ada kata tidak siap. Lalu mari kita merenung. Pertanyaannya hadirin kaum muslimin, kita siapkan diri, kita mau kembali kepada Allah dalam kondisi diridhoi oleh Allah atau tidak? Kira-kira nanti ketika tiba masuk Tuhan, ketika kita sakaratul maut, masihkah kita istiqamah dengan kebenaran ajaran Islam? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Coba dan ayat. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, jangan mati sebelum kamu dalam keadaan muslim. Yang apa maksudnya? Betul-betul berserah diri kepada Allah, dalam keadaan patuh pada Allah, berserah diri semua yang diperintahkan Allah dijalani, berserah diri patuh pada Allah. Kalau dilarang oleh Allah semuanya dihindari, dalam keadaan muslim berserah diri pada Allah.
Jangan-jangan kita takut hadirin kaum muslimin, pada saat nyawa itu kembali ke tempatnya, kita dalam keadaan durhaka pada Allah, masih lalai sholatnya, masih tidak ada subuhnya, zuhur juga tidak ada, asar entah di mana, maghrib tidak tahu belum, isya sibuk, sehingga kadang kita banyak lalai hadirin kaum muslimin. Yang kita kerjakan mungkin kita Jumat ini. Ada yang lalai sekali Jumat, minta ampun kepada Allah, tobatlah kepada Allah. Apalagi soal nanti akan ditanya oleh Allah, yang pertama dulu dihisab, lalu ditanya yang lain pakarunya, diparis atau disidak bahasanya, atau diinspeksi, ditanya, dipertanggungjawabkan pakaru sholat Allah ya bulan. Karena as-salatu lima duddi, faman aqama faqad aqamati, wa man tarakaha faqad hadamati. Salat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan, dia sudah menegakkan agama. Kalau dia lalai, tidak dia kerjakan, atau dia diskon, yang 5 jadi 2, yang 5 jadi 1, yang 5 jadi sekali seminggu, maka perbanyak taubat kepada Allah. Kematian itu dekat hati kamu. Jangan nanti di akhirat kita menyesal karena sibuk urusan dunia, hal yang fana. Karena dunia ini arti dunia rendah. Wal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu yang lebih utama. Kehidupan akhirat kekal abadi, jangan nanti dikalahkan oleh perhiasan dunia yang la'ima wal khawani, permainan senda gurau ini. Maka mari hadirin kaum muslimin, kita siapkan diri dengan kehidupan dunia ini, perbanyakkan amal kepada Allah, kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Mudah-mudahan nanti pada saat sakaratul maut datang, kita kembali kepada Allah dalam keadaan diridhoi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Inilah kita harapkan ya kamu semua. Karena itu anda kita masih merasa jauh dari Allah, jauh dari syariat Allah, mari kita mendekat pada Allah. Mari perbanyak taubat istighfar. Mungkin kita masih lalai banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan di akhir hayat kita dipanggil dalam keadaan diridhoi Allah, dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, perbanyak maaf. Tabiru ya bil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhan nas wal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi waktu yang terus berjalan dan berputar, sesungguhnya manusia-manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali yang tidak merugi orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan nasihat menasihati dalam kebenaran. Kemudian dia juga nasihat menasihati dalam kesabaran. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim
fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa la dzikrullahi akbar.